Jumpa kembali di channel YouTube saya, Bintang Timur Maharani 882. Tetap semangat, salam Laudato Si, salam Go Green. Mari kita jaga kelestarian alam di sekitar kita. Semoga kita senantiasa sehat dan makin sejahtera. Yes! Hari ini saya akan membahas konsep titrasi asam basa. Untuk pokok bahasan titrasi asam basa itu akan saya bagi menjadi dua bagian. Video pertama atau bagian pertama saya akan fokus bicara tentang konsep titrasi asam basa dan perhitungannya. Video yang kedua nanti saya akan fokus pada kurva titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Baiklah kita simak untuk video yang pertama ini. Menjadi permenungan kita di awal ini adalah apa yang kalian atau apa yang kita ketahui tentang titrasi asam basa. Beberapa istilah penting dalam konsep titrasi asam basa itu yang pertama itu adalah pengertian titrasi asam basa itu sendiri. Titrasi asam basa adalah suatu metode atau cara analisis kuantitatif untuk menentukan kadar, biasanya molaritas suatu larutan asam dengan zat peniter yakni larutan basa, atau sebaliknya asam ditetrasi dengan basa dan sebaliknya basa ditetrasi dengan asam. Yang kedua, zat peniter itu sering punya sebutan lain, larutan baku, larutan standar, atau juga ada yang menyebut sebagai titran. Ini adalah suatu larutan yang digunakan sebagai zat peniter atau yang telah diketahui konsentrasi atau molaritasnya. Dalam titrasi asam basa, larutan peniter ini dimasukkan ke dalam alat yang namanya buret. Pengertian ketiga, larutan atau zat analit adalah zat yang akan ditetrasi, yang akan dianalisis dan dimasukkan dalam suatu wadah, misalnya dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Pengertian penting yang keempat adalah titik akhir titrasi. Adalah suatu kondisi saat terjadi perubahan warna dari indikator dan titrasi harus segera dihentikan atau diakhiri. Titik akhir titrasi diharapkan memang mendekati atau sama dengan titik ekuivalen dari titrasi ini. Sedangkan titik ekuivalen sendiri itu kondisi pada saat larutan asam tepat bereaksi dengan basa. Jadi pada akhir reaksi kedua-duanya tidak ada yang bersisa. Pendekatan antara titik akhir titrasi dan titik ekuivalen tergantung pada trayek pH atau perubahan warna dari larutan indikator. Jika perubahan warna indikator terletak pada titik ekuivalen, berarti titik akhir titrasi akan sama dengan titik ekuivalen. Itu yang memang diharapkan. Akan tetapi, jika pH perubahan warna indikator setelah penambahan larutan titran sedikit berlebihan, maka titik akhir titrasi akan berbeda dengan titik ekuivalen. Berikut adalah gambaran tentang alat-alat praktikum titrasi asam basa. Yang pertama ini adalah statip, kemudian ini ada klem, fungsinya untuk menjepit alat yang namanya buret yang tegak ini. Kemudian ini ada corong. Buret adalah tempat
larutan baku atau zat peniter atau yang disebut juga larutan standar atau titran tadi. Kemudian di ujung buret ini ada keran untuk membuka tutup larutan di dalam buret. Kemudian ini ada Erlenmeyer untuk zat analit, zat yang dianalisa. Nah, kemudian biasanya misalnya ini larutan asam ditetrasi oleh basa, larutan asam untuk menunjukkan perubahan warna ketika bereaksi dengan basa, maka ditambahkan larutan PP, indikator asam basa PP. Kita ingat PP fenolphthalein punya trayek 8,0 sampai 9,6. 80 ke bawah PP tidak berwarna, 9,6 ke atas akan berwarna pink. Jadi ketika asam ditambahi PP, maka ini tidak berwarna. Dengan penambahan atau tetrasi basa tetes demi tetes, maka lama-lama akan mendekati titik akhir tetrasi. Nah, titik akhir tetrasi tadi diharapkan sama dengan titik ekivalen, ditunjukkan dengan perubahan warna. Nah, perubahan warna pada saat titik ekivalen itu warnanya pink seperti ini. Kalau masih bening itu berarti belum cukup. Ini mencapai titik ekivalen. Kalau warnanya ini berarti Anda sudah kelebihan dalam tetrasi. Baik, saya ambilkan contoh yang pertama untuk memahami konsep tadi. Berikut ini adalah data hasil tetrasi satu kelompok praktikum kimia kelas 11 SMA. Sebanyak 10 ml larutan HCl XM, tidak diketahui konsentrasinya dan kita harus menentukan konsentrasi ini, ditetrasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Siswa tersebut melakukannya 3 kali percobaan. Rasanya untuk membuat valid itu biasanya orang melakukan minimal 3 kali. Dan data volume titran, yaitu larutan NaOH, untuk mencapai titik ekivalen tertera pada tabel pengamatan ini. Nah, dari tetrasi ini tentukan berapakah molaritas HCl XM itu. Mari kita jawab. Dari 3 eksperimen tadi, maka yang pertama, hitunglah volume rata-rata NaOH. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, kemudian dibagi 3 kali percobaan, totalnya 60 bagi 3, 20 ml rata-rata volume NaOH yang dipakai. Sedangkan milimol NaOH adalah dihitung dari M kali V. M-nya tadi yang dipakai adalah NaOH 0,1 m, volume rata-rata 20, maka milimol NaOH yang diperlukan untuk tetrasi untuk mencapai titik ekivalen itu adalah 2 milimol NaOH. Nah, dalam tetrasi itu terjadi reaksi antara larutan NaOH dengan larutan HCl membentuk garam NaCl dan H2O. Karena tetrasi itu diharapkan mencapai titik ekivalen dan dua-duanya tepat bereaksi, maka 2 milimol NaOH itu akan tepat bereaksi dengan berapa milimol HCl. Maka secara hitungan kimia dapat ditentukan perbandingan koefisiennya 1 milimol HCl dibagi perbandingan koefisien 1 milimol NaOH ini dengan ini dikali milimol NaOH yang diperlukan selama tetrasi. Maka milimol HCl-nya adalah 2 milimol. Artinya 2 milimol NaOH akan tepat bereaksi dengan 2 milimol HCl. Sehingga konsentrasi HCl adalah mol per liter atau milimol per mililiter.
sama dengan milimol HCl-nya adalah 2 milimol, kemudian volume HCl tadi dipakai 10 ml, maka 2/10 sama dengan 0,2 M. Jadi konsentrasi atau molaritas larutan HCl XM yang ditetrasi ketemu, yakni 0,2 M. Berikutnya adalah soal pengembangan, yakni sebanyak 20 ml larutan asam sulfat 0,1 M ditetrasi dengan larutan NaOH 0,1 M. Yang pertama, mengingat konsep bab 6 larutan asam basa, berapakah pH awal larutan H2SO4 sebelum ditetrasi? Yang B, secara teori, berapa mililiter larutan NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen? Yang C, hitunglah pH pada titik ekivalen. Baik, kita bahas soal nomor 2. Pertanyaan pertama, berapakah pH awal H2SO4 tadi? Nah, ini kita ingat pembelajaran bab 6 larutan asam basa. Yakni A, pH 20 ml larutan H2SO4 0,1 M. H2SO4 ini putuskan dulu apakah merupakan asam kuat atau asam lemah. Nah, H2SO4 ini termasuk asam kuat. Karena itu, mencari konsentrasi H plus asam kuat sama dengan A, valensi asam atau jumlah ion H plus dikali konsentrasi asam kuat itu sendiri. A-nya adalah 2 dari H2SO4 ini mengion menjadi 2H plus. Konsentrasi H2SO4-nya 0,1, maka hasilnya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Maka pH min log konsentrasi H plus. Konsentrasi H plusnya masukkan ke sini, pH-nya dapat. Yang B, berapakah volume NaOH dalam satuan mililiter pada titik ekivalen? Pada titik ekivalen, maksudnya berarti baik H2SO4 maupun NaOH tepat bereaksi. Maka langkah pertama, kita cari milimol H2SO4-nya adalah M dikali V. M H2SO4-nya 0,1, pH2SO4-nya adalah 20, maka dapatlah 2 milimol H2SO4. Pada tetrasi ini akan terjadi reaksi H2SO4 dengan NaOH. Maka tulis reaksinya, dan reaksi ini wajib setara. Reaksi asam dengan basa menghasilkan garam ditambah air. Sudah setara? Kemudian milimol H2SO4-nya adalah 2 milimol. Berapakah milimol NaOH tepat bereaksi atau pada titik ekivalen? Ya dihitung saja berdasarkan perbandingan koefisien. Koefisien NaOH 2, maka 2 milimol NaOH dibagi koefisien H2SO4 1. 1 milimol H2SO4 dikali 2 milimol H2SO4 yang sebenarnya, maka dapatlah 4 milimol NaOH. Nah, konsentrasi NaOH molaritas sama dengan N per V, milimol per mililiter. Konsentrasi NaOH-nya dari soal 0,1 M, bawa ke sini. Milimol NaOH-nya 4 milimol, bawa ke sini. Maka volume NaOH secara matematika bisa dihitung menjadi 4 milimol NaOH dibagi 0,1 M sama dengan 40 ml NaOH. Jadi volume larutan NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen itu adalah 40 ml. Yang nomor C ditanyakan, berapakah pH larutan pada titik ekivalen? Saya menjawab tegas, pH-nya 7. Mengapa? Konsep sebelumnya sudah dibahas, karena reaksi asam kuat dan basa kuat.
Asam kuat dan basa kuat, garamnya bersifat netral. Karena kedua-duanya tepat bereaksi, maka larutannya juga netral. Sehingga kesimpulan saya tanpa menghitung, pH-nya adalah sama dengan 7. Berikutnya soal nomor 3, ini juga merupakan soal pengembangan. Sebanyak 20 ml larutan CH3COH 0,1 M dititrasi dengan larutan NaOH. Hati-hati, terjadi reaksi asam lemah dan basa kuat. Oke. Yang A, hitunglah pH awal. B, secara teori berapa mililiter larutan NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen. Hitunglah pH pada titik ekuivalennya. Mari kita bahas. Baik, kita bahas soal nomor 3. Pertanyaan A, hitunglah berapa pH awal CH3COH. Nah, pH awal CH3COH 0,1 M dengan harga Ka 2 kali 10 pangkat min 5, maka seperti biasa, putuskan CH3COH ini termasuk asam kuat atau asam lemah. Dari pembelajaran sebelumnya, terutama bab 6, bahwa CH3COH ini termasuk asam lemah. Karena termasuk asam lemah, maka menghitung konsentrasi H plusnya sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5, Ma-nya atau konsentrasi CH3COH-nya 0,1, masukkan ke dalam persamaan ini, maka didapatlah konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 3 akar 2. Kemudian hitung pH sama dengan min log konsentrasi H plus, konsentrasi H plusnya sekian, hitung-hitung, maka pH sama dengan 3 min log akar 2. Karena akar 2 boleh ditulis 2 pangkat setengah, dimajukan saja, maka menjadi 3 min setengah log 2. Kemudian yang B, berapakah volume NaOH dalam mililiter pada titik ekuivalen? Kita sudah tahu bahwa pada titik ekuivalen baik asam CH3COH tepat bereaksi dengan NaOH. Dua-duanya habis bereaksi. Maka ini pada titik ekuivalen. Kita cari milimol CH3COH dengan rumusan M dikali V. M-nya adalah 0,1 M atau ini. V-nya 20 ml ini atau ini. Dihitunglah dapat 2 milimol CH3COH. Asam dan basa bereaksi, berikutnya tuliskan reaksinya. Kemudian setarakan, ini wajib setara. Nah, milimol CH3COH yang ada 2 milimol. Nah, untuk mencapai titik ekuivalen, berapakah milimol NaOH-nya? Secara matematik mudah dihitung dengan menggunakan perbandingan koefisien 1 mol NaOH atau 1 milimol NaOH dibagi koefisien di sini 1 milimol CH3COH dikali 2 milimol CH3COH yang sesungguhnya, maka dapatlah 2 milimol NaOH. Artinya bahwa pada titik ekuivalen 2 milimol CH3COH tepat bereaksi dengan 2 milimol NaOH. Kemudian konsentrasi NaOH M sama dengan N per V, milimol per mililiter. Konsentrasi NaOH-nya adalah 0,1. Milimol NaOH-nya adalah 2 milimol. Volumenya ditanyakan. Maka secara matematik volume NaOH sama dengan 2 milimol dibagi 0,1 M sama dengan 20 mililiter NaOH.
Jadi untuk mencapai titik ekivalen ini, volume NaOH yang diperlukan adalah 20 ml. Untuk nomor C, pertanyaannya adalah tentukan pH pada titik ekivalen. Tadi kita sudah sepakat bahwa pada titik ekivalen, kedua bereaksi atau reaktan baik CH3COH maupun NaOH tepat habis bereaksi. Milimol masing-masing tadi sudah dihitung di jawaban B. Milimol CH3COH 2 milimol, milimol NaOH 2 milimol. Reaksinya adalah CH3COH ditambah NaOH menjadi NaCH3COO ditambah H2O. Buat tabel mula-mula reaksi akhir. Di mula-mula, milimol CH3COH-nya adalah 2 milimol. Milimol NaOH-nya 2 milimol. Bereaksi atau reaktan akan berkurang, maka 2 kurang 2, 0 atau habis. 2 kurang 2, 0 atau habis. Nah, reaksi asam, lemah, dan basa kuat, dua-duanya habis bereaksi, maka konsepnya adalah hidrolisis garam. Garamnya ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garamnya bersifat basa. Karena garamnya bersifat basa, mencari konsentrasi OH-nya, mudah-mudahan Anda masih ingat, akar KW per Ka dikali konsentrasi anion garam. Konsentrasi anion garam belum diketahui, maka kita cari. Sebelum kita menentukan konsentrasi anion garam, maka tentukan konsentrasi atau molaritas garamnya dulu. Sama dengan N per V, milimol per volume. Milimol garamnya pada akhir reaksi ada 2, maka tuliskan sini 2 milimol. Kemudian volumenya, karena pada akhir reaksi ini 2 larutan sudah bercampur, maka volumenya adalah volume total, yakni 20 ml dari CH3COH, 20 ml dari NaOH. Jadi 2 per 40 sama dengan 0,05 M. Ini molaritas garamnya. Yang kita butuhkan adalah molaritas anion garam. Maka garamnya ini diionkan. NaCH3COO menjadi Na plus ditambah CH3COO-. Konsentrasinya 0,05, 1 banding 1, maka konsentrasi anionnya 0,05. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga konsentrasi OH- sekarang KW-nya sama dengan 10 pangkat min 14. Tolong ini diingat, dihafalkan. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi anion garamnya 5 kali 10 pangkat min 2. 5 per 2 itu 2,5. Kali 10-nya pangkat min 11. Dihitung. Disederhanakan menjadi 25 kali 10 pangkat min 12 akar, maka sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6, maka sama dengan 6 min log 5. pH sama dengan 14 min POH, maka sama dengan 14 min, jangan lupa dalam kurung, 6 min log 5, 14 kurang 6, 8, min kali min plus, sehingga pH-nya sama dengan 8 plus log 5. Baik, setelah kita belajar tentang konsep tetrasi asam basa dan perhitungannya, silahkan kalau Anda ingin mendalami tentang konsep ini, saya sudah menyiapkan beberapa soal. Jika kalian menemui kesulitan dan mau, boleh WA ke nomor saya ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4,
5, nomor 6, 7, 8, nomor 9, dan 10, nomor 11. Tetap semangat, jangan pernah merasa bosan untuk belajar kimia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran kimia berikutnya. Tekan tombol subscribe dan like itu gratis. Terima kasih.